people, selamat datang di podcast Ruang Hebat. Seru bincang, sehat, dan bermanfaat di episode yang ke-15. Healthy people, hari ini kita akan membahas isu penting nih, yaitu ingat Aedes aegypti, waspada DBD menanti. Untuk membahas tema kita hari ini, kita nggak sendirian. Tentunya kita ada narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya di program kesehatan lingkungan Puskesmas Cengkareng. Langsung saja kita sambut, ini dia Pak Chandra. Halo Kantika, halo Tika. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, oke Pak Chandra. Biar kita ngobrolnya enak nih, enaknya kita manggil Pak atau Mas ya? Boleh apa aja sih? Boleh Kak atau Mas? Ya? Oh, boleh ya. Ya. Oke, kalau biar enak nih kita ngobrolnya manggil Mas aja kali ya. Boleh. Nah, di isu kali ini kita dengar berita nih Mas Chandra. Di BMKG tahun 2025 ini masuk fenomena namanya kemarau basah. Ya. Bisa dijelasin nggak sih Mas Chandra yang dimaksud kemarau basah itu apa ya? Iya benar, jadi untuk kemarau basah itu ada kemarau yang diwarnai dengan hujan berkala loh. Jadi teman-teman, untuk padahal biasanya itu kemarau kita jarang hujan. Jadi menurut BMKG nanti untuk intensitas hujan itu di puncaknya tadi di bulan Agustus di tahun 2025 itu mencapai sekitar 85% nih healthy people. Jadi walaupun disebut dengan kemarau basah atau kemarau, tetap ada genangan airnya ya? Ada, dan itu adalah tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti nih. Nah, ini dia yang bikin khawatir healthy people. Apakah di kasus seperti ini DBD justru naik, Mas? Iya betul, Kantika. Jadi untuk genangan air hujan tersebut sangat berpotensi untuk genangan air hujan itu untuk tempat penunjukannya nyamuk Aedes aegypti, tempat bertelurnya si nyamuk Aedes aegypti tersebut, Kantika. Padahal justru nyamuk itu makin senang ya? Iya betul. Jadi healthy people untuk telur nyamuk itu bisa bertahan sampai dengan 6 bulan. Ketika dia di tempat kering, dia terkena air langsung menetas si nyamuk Aedes aegyptinya. Oke. Mas, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sih kasus DBD ini? Jadi berdasarkan dashboard Satu Sehat Kemenkes, hingga awal Juni tahun 2025, Indonesia mencatat 38.000 kasus DBD nih, healthy people, dengan 182 kematian. Memang menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 240.000 dengan kasus kematian 463. Cuman kita tetap harus waspada untuk si nyamuk Aedes aegypti ini. Apalagi satu nyawa itu sangat berharga ya Mas ya? Iya, betul. Jadi DBD ini memang menyerang siapa saja, termasuk anak-anak dewasa, anak usia 5-14 tahun, apalagi usia anak sekolah. Kalau misalnya telat penanganannya dibawa ke fasilitas kesehatan, itu bisa menyebabkan kematian, Kantika. Nah, dari gejala pada umumnya nih Mas, apa sih yang membedakan yang namanya gejala untuk DBD dengan flu biasa? Karena kan biasanya orang awam tuh masih susah ya untuk membedakan yang mana gejala untuk DBD dan flu biasa. Jadi sebenarnya gejala sih mirip kayak flu ya. Jadi kayak demam tinggi, terus mendadak sakit kepala, nyeri belakang, dan nyeri otot, nyeri sendi, sampai memunculkan bintik-bintik merah. Yang harus diwaspadai adalah gejala bintik merahnya atau muntah-muntah terus menerus. Jadi biasanya tuh langsung mimisan, lemas nih ketika buang air kecil lebih dari 6 jam, itu tanda-tanda shock. Dan sangat berbahaya ya Mas dengan tanda shock tersebut. Pastinya sangat berbahaya Kantika. Jadi kan tanda-tanda shock tersebut itu bisa menyebabkan kematian. Nah, setuju nih Mas Chandra. Healthy people tetap waspada ya dengan kasus DBD yang ada di sekitar kita, karena si DBD ini tuh justru dapat menyerang orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita sayangi. Nah, untuk menanganinya itu ada beberapa pencegahannya. Benar nggak Mas Chandra? Betul sekali Kantika. Ya, kalau pencegahan itu seperti apa sih Mas? Jadi pencegahan itu kita punya metode 3M+ nih Kantika. Yang pertama itu kita menguras tempat penampungan air. Terus kita yang kedua itu punya menutup tempat-tempat air yang ada di rumah kita. Terus yang ketiga itu memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak berguna atau bisa didaur ulang. Barusan Mas Chandra menjelaskan 3M+ nih. Ya. Kalau 3M-nya tadi sudah dijelaskan ya healthy people. Kalau plusnya tuh apa Mas? Jadi untuk plusnya ini Kantika kita punya kayak kelambu anti lotion nyamuk, terus menaburkan apasida. Terus kita memelihara kan pemakan jentik, dan terbaru nih Kantika nih kita punya namanya metode Wolbachia. Wah, keren banget. Teknologi Wolbachia. Bisa dijelasin nggak sih Mas Chandra, teknologi Wolbachia itu apa sih? Jadi untuk bakteri Wolbachia tersebut adalah bakteri baik intinya itu. Bakteri baik yang nantinya dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti ini.
Jadi harapannya nanti dia bisa menghambat si virus dengue nyamuk DBD karena kan nyamuk Aedes aegypti-nya itu dia berasal dari virus dengue. Nah, yang kita hambat nanti si pelajuan dari nyamuk Aedes aegypti tersebut untuk tidak menularkan langsung dari virus dengue-nya. Jadi kita melakukan teknologi Wolbachia namanya Kantika nih. Jadi dengan teknologi ini justru sangat membantu healthy people ya? Sangat membantu sekali ya Kantika. Nah, ini dia yang menarik healthy people. Banyak warga juga penasaran. Sebenarnya nih Mas, yang dimaksud nyamuk Wolbachia tuh apa sih? Jadi nyamuk Wolbachia itu adalah metode nyamuk Aedes aegypti yang sudah disuntikan atau dimasukkan bakteri Wolbachia. Cuman Kantika jangan takut nih, karena bakteri Wolbachia tersebut adalah bakteri baik, bukan bakteri jahat. Jadi dia itu menghambat virus dengue-nya. Jadi si virus dengue itu terhambat oleh si bakteri Wolbachia ini Kantika. Wah, keren banget. Jadi justru si nyamuk ini bukan berbahaya nih bagi kita. Iya. Justru si nyamuk yang ada Wolbachia-nya itu tuh membantu kita ya Mas? Iya, sangat membantu sekali. Menarik nih Mas. Iya. Jadi kalau misalnya ada warga atau masyarakat yang terkena nyamuk yang ada Wolbachia-nya, kira-kira kena DBD juga nggak? Jadi kalau untuk terkena DBD, dia tidak kena karena kan dia sudah dihambat oleh si bakteri Wolbachia. Jadi kalau penularannya itu kan pakai melalui virus dengue. Nah, melalui teknologi Wolbachia itu harapannya si nyamuk Aedes aegypti tersebut tidak menularkan virus dengue-nya. Itu kan. Justru nyamuk yang ada Wolbachia-nya nih healthy people malah nggak berbahaya ya? Iya, malah dia nyamuk baik. Malah itu nyamuk baik loh healthy people. Berarti makin banyak nyamuk yang mengandung Wolbachia, justru makin bagus ya Mas ya? Iya, sangat bagus sekali karena ini sudah menurunkan angka kasus DBD dan menurunkan angka bor rumah sakit. Ini sudah terbukti di wilayah Yogyakarta, terus Semarang, terakhir kita Yogyakarta karena kenapa dipilih Jakarta Barat? Karena kasus kita paling tertinggi di Kantika nih. Jadi metode Wolbachia ini kita sudah dijalankan di wilayah Jakarta Barat, terutama sudah masuk di daerah Kembangan, nanti lanjut mungkin di daerah Cengkareng di Kantika. Menarik dan luar biasa ya dengan teknologi tersebut. Kemudian apakah nyamuk Wolbachia ini dilepaskan bebas atau ada tempat khusus untuk melepaskan si nyamuk yang ada Wolbachia-nya ini? Jadi nanti teknisnya itu kita untuk Wolbachia tersebut kita nanti dikasih pakan sama telur. Nanti kita punya namanya itu orang tua asuh di Kantika. Jadi bukan ngasuh anak nantinya, tapi kita nanti ngasuh nyamuk Aedes aegypti yang sudah Wolbachia. Nanti kita juga harus ada sosialisasi, kita juga sudah lakukan koordinasi dengan camat, dengan RT RW setempat, dengan kader, Jumantik, agar penyebaran Wolbachia tersebut sudah mencapai populasi sampai 75%. Jadi harapannya nanti nyamuk Aedes aegypti yang ada di wilayah Jakarta Barat itu nyamuk yang sudah berWolbachia di Kantika. Jadi dia sudah nyamuk yang baik. Wah, sangat menarik ya healthy people. Jadi jangan takut kalau ada nyamuk yang dilepas, karena justru si nyamuk yang dilepas itu adalah agen rahasia kita. Ya, betul sekali. Jadi dia akan menjadi pahlawan diam-diam kitanya nih untuk si nyamuk Wolbachia healthy people. Kalau kita bicara pencegahan nih Mas Chandra, sebenarnya kalau peran warga sekitar tuh seperti apa sih dalam pencegahan ini? Jadi untuk peran warga itu sangat penting katanya karena DBD itu kan berbasis lingkungan ya. Terus satu rumah itu harus rajin 3M+ nih yang tadi. Terus tetapi ternyata tidak, itu bisa tertular karena kan satu rumah itu memiliki jetik dan itu radius nyamuk Aedes aegypti itu bisa terbang sampai radius 100 meter. Bisa kebayang nih kalau radius 100 meter itu kan berarti dari rumah yang kena penderita itu dia bisa terbang nih sampai 100 meter. Bisa kemungkinan 20 rumah dari rumah si penderita bisa terkena demam berdarah di Kantika. Jadi pentingnya untuk PSN tersebut, untuk satu rumah satu Jumantik itu juga dia biar memutus mata rantai si nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi sebenarnya peran warga sekitar juga cukup penting ya, bukan cuma petugas kesehatan aja Betul ya. sekali Kantika. Jadi peran warga itu sangat penting buat memutus mata rantai si nyamuk Aedes aegypti nya healthy people. Oke, terakhir nih Mas, berikan closing statement untuk healthy people yang mendengar podcast kita kali ini. Oke, untuk healthy people semuanya di musim kemarau basah ini mari kita tetap waspada, jangan sampai air yang tergenang menjadi nyamuk berkembang biak. Karena ingat, nyamuk Aedes aegypti itu sangat senang di tempat gelap. Terus apalagi dia memiliki tempat genangan air karena dia di situ tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Lindungi diri dan keluarga dengan 3M+. Dukung program kita untuk pengendalian nyamuk DBD, termasuk metode Wolbachia. Dan jangan lupa nih, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila
Demam tinggi muncul tanpa sebab. DBD itu bisa dicegah. Asal kita kompak dan peduli nih Kartika. Salam sehat dan waspada untuk demam berdarah. Terima kasih banyak nih Mas Chandra atas wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama Kartika. Ya, baik kita sama-sama ya Mas ya. Puskesmas Cengkareng, Hebat dan profesional.